Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami di IDX Session Closing, dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama rekan Ibu Lisa Kamalia Suryanata selaku Head of Research at NH Korindo Sekuritas Indonesia. Kita akan langsung coba sapa Ibu Liza. Selamat sore, apa kabar Bu? Halo Mas David, sore. Baik, thank you. Terima kasih Bu Liza sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Langsung saja kita review bagaimana pergerakan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini. Di menit-menit terakhir penutupan perdagangan di sesi kedua, indeks harga saham gabungan tampaknya ditarik ke atas Ibu Liza dan ditutup 0,70% di 6.688. Nah, kalau kita tarik lagi nih posisi penutupan hari ini, tampaknya ini hampir sama dengan posisi di perdagangan di 10 Januari atau di penutupan di 9 Januari di 2023. Bagaimana analisis Anda, pola terhadap indeks harga saham gabungan dengan penguatan hari ini? Oke. Jadi setelah kita nih dalam fase bottoming ya, kita kemarin bertahan mati-matian di sekitar area support 6.600 sampai 6.550, itu adalah level terendah Juli kemarin. Nah, sekarang ini kebetulan posisi yang kita balik lagi ke sekitar Januari dan juga itu sekitar low-nya Desember, sekarang malah menjadi resisten buat kita ya. Persis juga di sini adalah lokasi dari resisten MA10. Jadi ketika IHSG turun cukup dalam minggu lalu itu, maka resisten pertama yang perlu dilampaui adalah ya MA10 ini 6688. Jadi di sini kita berada pada titik kritikal ya. Mudah-mudahan besok masih bisa berlanjut penguatan untuk kemudian menuju MA20 di sekitar angka 6760 sampai 6770. Itu dulu mungkin untuk target jangka pendek harian. Oke, seberapa besar ini Bu kecenderungannya kemana? Atau mungkin dari sisi persentase besok lebih condong IHSG akan melanjutkan penguatan? Oke, karena ntar malam nggak ada Dow Jones karena mereka akan libur hari Martin Luther King, jadi akan dipakailah sentimen positif nah, dalam negeri maksudnya, sentimen dalam negeri yang kebetulan rada-rada positif juga. Hari ini keluar angka trade balance kita ya, yang walaupun surplusnya menyusut dari forecast maupun juga dari previous period 3,89, tapi seenggaknya masih merupakan surplus yang ke-32 kalinya berturut-turut ya. Nah, ekspor impor ya ada sedikit naik turun, tapi masih relatively equal. Dan yang paling membahagiakan itu sepertinya posisi IDR ya, rupiah. Betul. Itu yang terkuat di emerging market ya. Tadi bahkan sempat menembus ke bawah 15.000, tapi sepertinya level 15.000 ini masih menjadi level psikologis. Dan kebetulan kalau kita lihat di XY dollar index, itu dolar indeksnya juga kebetulan sudah sampai di area support. Jadi mungkin memang banyak yang mengharapkan rupiah bisa menguat ke bawah 15.000 lagi, tapi at this time justru saya berpikir kita harus prepare untuk technical rebound pada USD. Dan juga karena outlook-nya The Fed itu masih akan jaga suku bunga FFR mereka agak tinggi ya tahun ini di atas 5%. Karena apa? Mereka masih harus combat, mereka punya inflation sampai ke level 2% targetnya. Masih still long way to go ya. Jadi menarik Ibu Liza, dan tampaknya ini juga mendapat perhatian serius juga ini dari para investor, karena ada beberapa pertanyaan di WhatsApp interaktif kami. Salah satunya adalah Bapak Susilo yang ada di Blitar ini. Bagaimana pengaruh penguatan rupiah terhadap dolar Amerika kepada indeks harga saham gabungan ini? Oke, untuk sementara ini bisa benar-benar jadi sentimen positif yang kita pakai banget momentumnya ya. Tapi somehow saya punya keyakinan bahwa penguatan IDR ini mungkin tidak untuk jangka waktu lama ya. Jadi karena satu hal, hari ini ada data trade balance yang keluar, yang walaupun surplusnya menyusut, tapi seenggaknya devisa masih masuk lumayan ya kan. Nah terus this week juga nanti mau ada BOJ, Bank of Japan, yang kayaknya kira-kira mulai akan mengetatkan mereka punya kebijakan moneter yang tadinya itu super loose ya, ekstra longgar gitu ya.
mereka akan mulai biarkan yield obligasi jangka panjangnya itu sampai tembus ceilingnya 0,5%. Nah, ini akan menguatkan posisi Japanese yen over US dollar. Berarti ya US dollar-nya juga posisinya masih akan tertekan. Tapi di satu sisi seperti tadi saya bilang lagi, DXY pada saat ini sudah mencapai area target bottom. So menimbang itu juga menimbang rencana The Fed juga yang kayaknya masih akan jaga suku bunga tinggi. So this time saya pikir lebih baik kita prepare untuk reboundnya US dollar. Oke, berhati-hati dan tetap waspada itu kuncinya. Nah, di tengah penguatan indeks harga saham gabungan, saham-saham big cap tampaknya menjadi penopang, ada perbankan, kemudian juga ada Telkom, Astra International, Ibu Liza yang menjadi penopang ISG. Tapi saya akan coba singgung sedikit ini dari saham-saham emiten logam yang hal ini juga cukup mencolok penguatannya. Saham-saham emiten logam lebih ke arah produsen emas ini. Dalam hal ini ada PSAB, ARCI, BRMS, Antam, NDKA, UNTR, dan Inco. Tampaknya hari ini juga menguat. Bahkan beberapa saham juga di sektor ini juga cukup signifikan penguatannya. Bagaimana analisis Anda ini? Penguatan untuk saham-saham ini tampaknya sudah dimulai sejak awal tahun 2023 ketika isu resesi semakin kencang mengemuka. Dan sebenarnya secara teori makroekonomi itu, kalau USD melemah, maka gold akan menguat. Jadi gold itu dipakai untuk sebagai sarana hedging. Jadi ketika USD itu melemah, dianggapnya perekonomian Amerika itu sudah melemah. Jadi investor tidak bisa harapkan lagi pada negara maju ini gitu. Jadi mereka beralih ke gold sebagai safe haven yang paling klasik gitu. Nah, however kita melihat penguatan dari gold itu probably akan mulai menemukan resistennya di sekitar 1945. So far tadi harga tertinggi during the day adalah di 1931,75. Nah, mungkin udah dekat ya Mas David ya. Tapi bisa dibilang uptrendnya masih oke. So buat siapapun yang masih pegang gold saat ini, Anda masih boleh let your profit run ya. Tapi siapkan selling stop. Baik. Nah, berkaitan dengan saham-saham pilihan tadi, mungkin yang menarik untuk kita lihat adalah MDKA. MDKA di sekitar area saat ini 4.600 itu ada resisten ya dari level previous high November lalu. Oke, tapi kalau misalkan bisa tembus, ini posisinya juga sama, statusnya masih let your profit run, maka next target ada di sekitar 4.660 sampai 4.700 dan I believe target dari patternnya itu ada di sekitar 4.800. Kemudian PSAB ya, nih yang akhirnya menyusul ya. Sebelum-sebelumnya dia agak gerakannya agak laggard. So far di sekitar harga 155 tertinggi tadi sudah sama dengan level previous high bulan Maret lalu ya. Jadi dan menimbang velocity-nya ini juga sudah cukup curam maksudnya. Dan RSI-nya sudah berada di area overbought, jadi lebih saya sarankan untuk sell on strength. Apalagi juga tadi di harga atas banyak tekanan jual ya. Maybe kita perlu lebih persiapan untuk trailing stop pada saham-saham emas yang sudah banyak naik ini. Oke, bagi yang sudah tercapai tujuan atau target dari investasi mereka, sudah direkomendasikan sell on strength atau profit taking sebagian, Ibu Liza? Iya, profit taking sebagian tergantung posisi sahamnya. Kalau Antam, sebentar. Kalau Antam ini, kalau Antam, I believe masih, sudah mulai masuk area resisten juga di sekitar 2180 sampai 2200. Sebenarnya target ultimate-nya ada di sekitar 2270 atau 2330. Ya, mungkin kita bisa set trailing stop di sini. Berhubung RSI-nya Antam nih ada tanda-tanda negatif divergence, jadi di sekitar area resisten mungkin harus siap-siap untuk take profit at least sebagian. Oke, baik. Untuk review dan rekomendasi saham-saham produsen emas yang mana di sepanjang 2023 ini sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan, tetap waspada dengan investasi Anda, kemudian juga tadi lebih direkomendasikan untuk profit taking sebagian, terutama bagi Anda yang sudah mendapatkan target atau resisten dari tujuan investasi terhadap saham-saham tertentu yang ada di sektor ini. Ibu Liza, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti juga kita akan singgung saham-saham perbankan big cap, kemudian juga ASI dan juga Telkom yang hari ini tampaknya ikut menopang indeks harga saham gabungan dan ketinggalan saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.
Pemirsa, terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di IDX Season Closing, dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi dan bergabung bersama kami di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama rekan Ibu Liza Kamalia Sorinata selaku Head of Research at NH Sekurindo Korindo Sekuritas Indonesia. Ibu Liza, sebelum melihat saham-saham pilihan yang Anda rekomendasikan hari ini, penguatan indeks harga saham gabungan juga ditopang oleh beberapa perbankan big caps ini. Kalau kita flashback, sebelumnya perbankan big caps sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan, kemudian mengalami koreksi yang cukup dalam ini. Dan perbankan big cap mencoba untuk kembali ke level atas meskipun dari sisi range harga masih cukup lebar yang akan dikejar. Bagaimana analisis Anda penguatan perbankan big cap di hari ini? Oke. Perbankan big cap itu akhirnya mungkin mereka sudah menemukan supportnya ya. Setelah minggu-minggu sebelumnya itu banyak dijual oleh asing ya. Dia seperti kita tahu mungkin tadi telah diucapkan bahwa tahun ini memang sektor perbankan sudah mengalami kenaikannya dulu kan. Jadi dari sisi valuasi mungkin sudah masuk fair price. Nah sekarang setelah dijual akhirnya kembali mencapai supportnya dan menarik untuk diakumulasi. Kebetulan juga market IHSG tengah berada di area support, jadi kebangkitannya ditopang oleh sektor finance. Ini adalah sebuah recovery market yang dinilai cukup sehat. Baik, Anda melihat penguatan yang terjadi untuk perbankan big cap ini akan berlangsung untuk beberapa hari perdagangan ke depan, Ibu Liza, karena mengingat sebelumnya penguatan dari perbankan big cap tidak berlangsung lama. Posisi trading tampaknya oleh para investor naik satu hari, kemudian esok perdagangan langsung kembali mengalami pelemahan yang cukup dalam. Iya, betul. Betul sekali Mas David. Jadi memang mereka masih banyak tantangan, area resisten yang perlu dicoba. Kebetulan tadi IHSG, kita lihat posisi IHSG-nya juga persis di resisten MA10 ya. Jadi besok mudah-mudahan bisa bergerak ke 6890 lah. 6690 maksudnya. Untuk IHSG. Nah, jadi contohnya buat BBCA sebagai index mover. Nah, BBCA ini besok harus kita pantau level resisten pertamanya ada di 8250 sebelum bisa bergerak menuju ke 8400 or 8500 ya. Kemudian untuk BBRI juga sama. Resisten pertama masih MA10 di sekitar 4575. Nah, kemudian baru bisa menuju bergerak ke sekitar 4700 sampai 4750. Jadi ini arahannya adalah average up bertahap ya kebanyakan. Satu lagi dari BMRI, big caps kita. Nah, Bank Mandiri ini juga sebenarnya tengah menjalani tren turun jangka pendek ya. Dari level tertingginya sempat di 11.000. Sekarang berusaha naik kembali at least ke 9.500, kemudian kalau bisa tembus 9.800, nah ini baru mematahkan tren turun jangka pendeknya dan hopefully bisa balik ke sekitar angka 10.000 sampai 10.100 lagi. Terakhir untuk BBNI, Bu? Untuk BBNI? Ya. BBNI, BBNI juga menarik untuk besok kita pantau apakah bisa lewat resisten 9.000. Penutupan hari ini 8775, level tertinggi ada di 8.800 di sepanjang hari ini. Hari ini closing 8775. Ya. Berarti besok resistennya di 8850. Kemudian next ada di sekitar 9.000 sampai 9.100. And then moving average 50-nya ada di antara 9.200 sampai 9.300. Itu dulu buat jangka pendek karena dia udah keburu jadi downtrend ya. Baik, review dan rekomendasi dari beberapa perbankan big cap dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia.